Perkenalkan nama saya Ricky Krisnando dengan NIM 80 2016 ingin bertanya masalah materi NA tentang operasi wireless line. Bisakah Anda menjelaskan tentang apa aja yang harus diperlukan untuk mengoperasikan sebuah wireless line? Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibnu Pangestu Ya. dengan NIM 8020170127. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, menurut yang saya pelajari, LAN nirkabel yang pertama adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal. Nah, dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, dan komputer kampus atau gedung kantor. Nah, ini memberi pengguna kemampuan untuk bergerak di sekitar area dan tetap terhubung ke jaringan melalui gateway. Dan sebagian besar WLAN modern didasarkan pada standar IEEE 802.11. Nah, dan IEEE 802.11 ini memiliki dua model operasi. Yang pertama, infrastruktur dan mode ad hoc. Dalam mode ad hoc, unit seluler mentransmisikan secara langsung peer-to-peer. Dalam mode infrastruktur, unit seluler berkomunikasi melalui titik akses yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan ke jaringan lain, seperti internet atau LAN. Nah, karena komunikasi nirkabel menggunakan media yang lebih terbuka untuk komunikasi dibandingkan LAN nirkabel berkabel, desain 802.11 ini juga memasukkan mekanisme enkripsi wired equivalent privacy atau web sekarang tidak aman, Wi-Fi Protect Access, WPA, WPA2, dan WPA3 untuk mengamankan nirkabel jaringan komputer. Nah, metode cepat untuk bergabung dalam perangkat baru ke jaringan terenkripsi. Lalu sistem distribusi nirkabel WDS memungkinkan interkoneksi nirkabel titik akses jaringan IEEE 802.11. Dan ini memungkinkan jaringan nirkabel untuk diperluas menggunakan beberapa titik akses tanpa perlu backbone kabel untuk menghubungkan mereka seperti yang secara tradisional diperlakukan. Keuntungannya adalah dibanding solusi lain, ia mempertahankan alamat MAC paket klien di seluruh tautan area titik akses. Dan sebuah jalur akses berupa stasiun induk utama, relay atau jarak jauh. Stasiun induk utama biasanya terhubung ke Ethernet berkabel. Lalu selanjutnya, stasiun pangkalan relay menyampaikan data antara stasiun pangkalan jarak jauh ke line nirkabel atau stasiun relay lainnya ke stasiun pangkalan utama atau pangkalan relay lainnya. Stasiun pangkalan jarak jauh menerima koneksi dari klien nirkabel dan meneruskannya ke relay stasiun utama. Koneksi antara klien dibuat menggunakan alamat MAC daripada dengan menentukan penetapan IP. Nah, semua stasiun pangkalan dalam WDS harus dikonfigurasikan untuk menggunakan saluran radio yang sama dan berbagai kunci web atau kunci WPA jika digunakan. Mereka dapat dikonfigurasikan untuk mengidentifikasi set lainnya yang berbeda. Dan WDS juga mengharuskan setiap stasiun induk dikonfigurasikan untuk meneruskan ke yang lain dalam sistem seperti yang disebutkan di atas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Apakah Anda bisa menerima jawaban dari saya? Baiklah, saya sangat mengerti apa yang Anda maksudkan di dalam penjelasan tadi. Mungkin sebagai penanya, karena saya sudah menjawab pertanyaan saya, mungkin saya juga cukup puas dengan jawaban yang Anda berikan. Terima kasih banyak, Saudara Ibnu. Sekian video yang untuk ini. Akan saya lanjutkan lagi ke pertanyaan kedua gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Pangestu dengan NIM 8020170127. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang keamanan wireless LAN. Menurut Anda? Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Denny Yulianta dengan NIM 80 2016 Saya akan menjawab pertanyaan saudara Ibnu tentang wireless LAN, yaitu keamanan wireless LAN adalah jaringan wireless memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan dengan jaringan kabel wired. Lalu saat ini perkembangan teknologi wireless yang sangat pesat sejalan dengan kebutuhan sistem informasi yang mobile.
Teknologi wireless banyak diaplikasikan untuk hotspot komersil, ISP, warnet, kampus-kampus dan perkantoran. Namun hanya sebagian pengelola jaringan yang memperhatikan keamanan komunikasi data pada jaringan wireless tersebut. Kelemahan jaringan wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enskripsi yang digunakan. Satu contoh penyebab kelemahan pada konfigurasi karena saat ini untuk membangun sebuah jaringan wireless cukup mudah. Banyak vendor yang menyediakan fasilitas yang memudahkan pengguna atau admin jaringan sehingga sering ditemukan wireless yang masih menggunakan konfigurasi wireless default bawaan vendor WEP atau Wire Equivalent Privacy yang menjadi standar keamanan wireless sebelumnya saat ini dapat dengan mudah dipecahkan dengan berbagai tools yang tersedia gratis internet. WPA, PSK, dan LIT yang dianggap sebagai solusi menggantikan WEP saat ini juga sudah dapat dipecahkan dengan metode Direct Dictionary Attack secara offline. Kelemahan wireless pada lapisan fisik yaitu Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan tertentu. Setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada Wi-Fi. Lalu kelemahan pada lapisan MAC yaitu data layernya. Pada lapisan ini terdapat kelemahan yakni jika sudah terlalu banyak node atau client yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah di spoofing atau ditiru dan duplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Teknik keamanan yang digunakan pada wireless LAN antara lain yaitu yang pertama adalah menyembunyikan SSID. Namun SSID yang disembunyikan ini tidak sepenuhnya benar karena SSID tidak dapat disembunyikan secara sempurna. Lalu yang kedua menggunakan kunci WEP. WEP merupakan standar keamanan dan enskripsi pertama yang digunakan pada wireless. Lalu WEP memiliki berbagai kelemahan antara lain yaitu masalah kunci yang lemah, algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. WEP menggunakan kunci yang bersifat statis, lalu masalah installation factor. Habis itu masalah integritas pesan cyclic redundancy check atau CRC32. WEP merupakan suatu algoritma enkripsi yang digunakan oleh shard key pada proses autentikasi untuk memeriksa user dan untuk mengekskripsi data yang dilewatkan pada segmen jaringan wireless pada LAN. WEP digunakan pada standar IEEE 802.11. WEP juga merupakan algoritma sederhana yang menggunakan pseudo random number generation atau PRNG dan RC4 stream cipher. RC4 stream cipher digunakan untuk decrypt dan encrypt. Lalu 3 ada MAC address filtering. MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter dari suatu access point. Lalu yang keempat menggunakan kunci WAP PSK dan WAP itu PSK. WAP merupakan teknologi keamanan sementara yang diciptakan untuk menggantikan kunci WEP. Ada dua jenisnya yaitu WAP personal dan WAP reduce. Saat ini sudah dapat di-crack. Yang sudah dapat di-crack adalah WPA PSK, yaitu dengan metode brute force attack secara offline. Brute force dengan menggunakan mencoba banyak kata dari suatu kamus. Serangan ini akan berhasil jika pas share yang digunakan wireless tersebut memang terdapat pada kamus kata yang digunakan si hacker. Baiklah, itu saja penjelasan tentang keamanan wireless LAN yang dapat saya jelaskan. Dapatkah Anda terima penjelasan saya tersebut? Ya, saya dapat menerima penjelasan dari Anda tentang pertanyaan yang sudah saya tanyakan menyangkut tentang wireless LAN, keamanannya. Ya. Mungkin itu sajalah. Oh, ya. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik,
Baiklah, saya Denny Yulianto ingin bertanya kepada Anda tentang konfigurasi WLAN. Bagaimana pendapat Anda tentang konfigurasi WLAN itu? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu agar kita sama yang kenal gitu. Nama saya Riki Krisnando dengan NIM 80 2016 0127 akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi tentang konfigurasi wireless LAN. Benar? Ya. Pertama-tama, tidak seperti jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat digunakan. Ada yang namanya infrastruktur dan ada ad hoc. Masing-masing konfigurasi tersebut ada berupa sebuah access point, yaitu pada WLAN dan LAN. Yang pertama itu biasanya kita sebut dari penggunaan mode ini tergantung dari kebutuhan untuk berbagi data atau kebutuhan lain dengan jaringan yang berkabel. Biasanya seperti kabel wifi, kabel dari IndiHome misalnya gitu contohnya. Baik, masuk ke penjelasan yang bagian 2 tadi. Biasanya yang pertama ini ada mode namanya mode ad hoc. Itu ad hoc merupakan mode jaringan WLAN yang sangat sederhana. Karena pada ad hoc ini tidak memerlukan access point untuk host yang harusnya untuk saling berinteraksi. Setiap host juga memiliki transmitter dan receiver wireless untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain, seperti tampak pada contoh biasanya itu kayak kabel LAN ke WiFi itu, ke modemnya langsung terhubung gitu. Tapi ada satu kekurangan dari metode ini. Biasanya komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel. Itu biasanya kayak kesedat atau ketutup dengan jaringan yang lainnya gitu. Selain itu ada juga jaringan itu terpaku pada daerah, jangkauan daerah. Pakai mode ini terbatas pada jarak antar kedua komputer tersebut. Itu ada lagi metode kedua, infrastruktur. Jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagai printer, misalnya maka jaringan wireless tersebut harus menggunakan metode infrastruktur. Biasanya kalau infrastruktur tersebut itu seperti mirip dari Bluetooth. Pada mode infrastruktur access point berfungsi untuk melayani komunikasi utama pada jaringan wireless, yaitu fungsi access point itu untuk transmisikan data pada PC dengan jangkauan tertentu pada suatu daerah, biasanya daerah-daerah khusus antara kota atau dengan kabupaten misalnya. Ada penambahan juga dan pengaturan letak access point yang dapat memperluas jaringan WLAN seperti tiang-tiang wifi yang bisa kita lihat di depan rumah atau depan rumah teman-teman gitu ya, contohnya misalnya seperti itu gitu. Baiklah, ini penjelasan dari saya tentang masalah konfigurasi wireless LAN tadi. Apakah bisa Anda terima, Saudara Denny? Sebelum penjelasannya cukup jelas dan kemungkinan bisa saya terima. Terima kasih Saudara Ricky. Terima kasih banyak.